Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Shalom. Berapa banyak di antara kita yang hari ini datang ke tempat ini membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan kita yang luar biasa. Boleh lambaikan tangan, boleh beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Saya yakin dan percaya kita semua datang dengan kerinduan hati untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan hati kita persiapkan penyembahan kita yang terbaik. Mari sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu yang tercurah bagi setiap hidup kami Tuhan. Membawa setiap kami pagi hari ini datang ke tempat ini, ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan Yesus. Sebab kami semua rindu menaikkan ucapan syukur kami untuk setiap kasih-Mu yang sempurna, yang tercurah di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa setiap hidup dan hati kami, membawa perkara-perkara kami di hadapan Tuhan. Bela kiranya Tuhan yang menguatkan setiap kami, bela urapan baru-Mu tercurah bagi setiap kami, sehingga hidup kami boleh dipulihkan oleh kuasa kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berikan yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Bertatalah Engkau di atas setiap penyembahan kami, bertatalah Engkau di dalam ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hadirat-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya. Amin. Segenap hati dan jiwa kami bawa pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kekudusan-Mu yang melingkupi setiap kami. Mari sama-sama buka hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita angkat suara kita yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Satu kali lagi dengan segenap hatimu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Jadikan pujian ini sebagai doa kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan segenap hatimu sekali lagi angkat pujian. Bapakku datang,
katakan untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku, Kau yang kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah iman, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah. Mari nyatakan dengan iman setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Oh, kami bertahan, Allah harapan kami Tuhan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sambil mengangkat tanganmu, katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan oh dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah. Satu kali lagi katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau pengharapan setiap kami Tuhan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, sungguh Kaulah pengharapan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Sungguh rapatmu itulah yang menguatkan setiap kami Bapa, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami datang dengan kesungguhan hati kami, sebab kami rindu memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama lebih lagi katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah. Mari setiap engkau umat-umat yang percaya katakan Kau kuatkan kami bertahan karena Engkau ya Tuhan, dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Biarlah pujian ini menjadi seruan doa-doa kita Bapak Ibu Saudaraku.
Biarlah Tuhan mendengar setiap seruan hatimu. Tuhan mendengar setiap pujian yang kita naikkan pagi hari ini. Mulai memuliakan, memberkati setiap kita. Mari lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Mari naikkan ucapan syukurmu melalui pujian ini. Sebab dialah Tuhan yang menguatkan setiap kita. Oh, kami bertahan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Dialah Tuhan yang setia. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari angkat suaramu, mari angkat sembahmu pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Bela ini menjadi momen yang terindah, waktu yang terbaik bagi setiap kita untuk terconnecting dengan Tuhan. Mari sama-sama naikkan ucapan syukurmu bagi hari ini. Kami sembah Kau Tuhan. Oh Immanuel, Immanuel. Sebab Kaulah yang beserta kami, Allah yang hidup, Immanuel. Selalu setia, selalu ada di hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami angkat suara kami, sebab Kau kekuatan kami, pengharapan setiap kami. Oh, sembah, sembah dan terus sembah Dia. Dia Immanuel, Dia besertamu, Dia di dalammu, hidup di dalammu. Dia mengenal pribadimu. Mari terus sembah Tuhan, sembah, sembah Dia. Oh kasaramu. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jangan hiraukan kiri kananmu. Biarlah tak satu pun di antara kita luput dengan urapan Tuhan. Mari kau yang percaya hidupmu dipulihkan oleh Tuhan pagi hari ini. Terus angkat penyembahanmu di hadapannya. Biarlah perkenanannya hadir di tengah-tengah setiap kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari bebaskan rohmu, bebaskan jiwamu untuk menyembah Tuhan kita yang hidup. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, kami puji nama-Mu. Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami Bapa. Penuhilah setiap hati kami dengan roh-Mu. Penuhilah setiap mulut kami dengan puji-pujian bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian dan penyembahan ini manis Kau dengar Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian ini memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dengan iman kami datang pagi hari ini Tuhan, di hadapan Tuhan. Mari sama-sama terus menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari datang dengan hati yang tulus. Serahkan segala kekhawatiran-Mu pagi hari ini. Serahkan segala pergumulan-Mu, perkara-perkara-Mu. Sebab ada Tuhan yang mengenal Engkau, yang memahami dan mengerti setiap isi hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Ada Tuhan, Dialah Immanuel yang selalu menyertai hidupmu, yang selalu ada berjalan bersama dengan setiap kita pagi hari ini. Mari buka hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu kami menemukan Engkau Tuhan. Dan di hadirat-Mu kami menemukan kasih-Mu yang sempurna. Terus penuhi kami dengan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari engkau yang percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai hidupmu. Boleh sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Setiap kita yang percaya mengangkat tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini. Biarlah Tuhan melihat setiap ketulusan hati kita, kedalaman hati kita. Dan biarlah ini menjadi tanda bahwa kita mau terus berseru dan berserah di hadapan Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Mari dengan segenap hatimu. Kau kuatkan aku bertahan. Katakan Kaulah harapan Tuhan. Kau harapan. Yes. Dia buktikan kesetiaannya di dalam setiap hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita ada sampai hari ini karena kesetiaannya yang luar biasa. Yes. Dengan segenap hatimu katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari lebih lagi dengan imanmu katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Dengan segenap hatimu katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku. Kami bertahan hari ini Tuhan. Semua karena Engkau yang menguatkan setiap kami. Dan kami mau terus berharap di hadapan Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari sama-sama katakan, ku tetap berharap. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab mari sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Sempurna, ajaib dan mulia. Biarlah penyertaan Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Yes. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi kita sembah Tuhan. Yesus termulia, kasih
terindah. Bersama-sama kita katakan selamanya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami percaya Engkau adalah Immanuel bagi setiap kami. Engkau selalu beserta dengan kami, menguatkan setiap roh kami Bapa, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Sungguh kami rindu memberikan puji-pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya sukacita yang daripada surga boleh hadir memenuhi setiap hati kami yang ada di tempat ini. Dan biarlah setiap pujian itu manis Tuhan dengar, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami bersukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Berapa banyak di antara kita yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan. Yang mau memberikan sorak-sorai bagi Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya percaya setiap kita yang datang hari ini karena rindu untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kalau gitu boleh dong sapa kiri kanannya Bapak Ibu Saudaraku, katakan mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari kita puji namanya, sebab kasih-Nya tak pernah berkesudahan di dalam setiap hidup kita. Sama-sama kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kiri kananmu, kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, sebab kasih-Nya selalu baru dalam setiap hidup kita. Amin. Mari dengan segenap hatimu angkat pujian ini Bapak Ibu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Apa? Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Satu kali lagi dengan sukacita. Kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita bersama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Mari naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Jemaat Tuhan saja dengan sukacita, sambil tepuk tangan di atas kepala dong Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Satu kali lagi katakan, dengan sukacita. Amin. Dengan sorak-sorai, yes, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Lambaikan tanganmu dengan sukacita, ku kan menari buat Tuhan. Amin. Inilah pujian persembahan kami ya Tuhan. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semuanya sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Masih bersukacita Bapak Ibu? Amin. Biar kita
api di dalam roh kita ini semakin semangat. Senggol kiri kanannya lagi, katakan kasih Allah selalu baru dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Siap untuk memuji-muji nama Tuhan kita? Amin. Amin. Yang sepakat bilang yes. Yes. Katakan aku mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Aku mau lebih lagi memuji. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan kita yang agung, yang ajaib dan mulia. Sama-sama boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Katakan terpuji. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ya ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Boleh saya dengar suara jemaat Tuhan bersama-sama? Oh, yes. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Segenap hati kita memuji Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Satu kali lagi katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Mari satukan hati kita, Bapak Ibu. Satu hati kami nyatakan, apa? Kerajaan-Mu kekal selamanya. Satukan suara bersama. Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk, katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan. Sorakan sorakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita yang hidup, amin. Dialah Tuhan yang ajaib, yang kuat dan penuh keagungan, amin. Haleluya. Saya kena percaya saat ini roh kita sudah berapi-api, betul Bapak Ibu Saudaraku. Kita sudah sungguh bersuka cita demi memuji nama Tuhan kita, amin. Amin. Mari sebelum kita duduk, sapa kiri kanan mulai, katakan terima kasih sudah bersuka cita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang
Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang mengasihi setiap mereka, Engkau juga ya Tuhan yang membawa setiap mereka ke tempat ini Tuhan untuk datang, agar mereka bisa belajar Tuhan untuk mengenal-Mu, dan selalu memberikan diri mereka Tuhan bagi-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak ini Tuhan, berikan mereka kesehatan yang terbaik. Urapi mereka Tuhan agar mereka bisa menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Bahkan saat dari kecil mereka belajar Tuhan untuk mengenal-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sampai selama-lamanya mereka akan terus datang mencari Engkau ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan setiap orang tua Tuhan agar Kau berikan hikmat, Kau berikan kesabaran Tuhan agar mereka bisa mendidik setiap anak-anak ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan, setiap tenaga pengajar ya Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan hikmat-Mu juga Tuhan. Kau juga berikan kesabaran Tuhan agar mereka bisa membawa Tuhan anak-anak ini ke dalam jalan-Mu yang benar dan terus punya kerinduan Tuhan untuk mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami serahkan setiap anak-anak ini hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan ibadah Big Kids Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap kita yang memberkati anak-anak ini sama-sama kita katakan amin. Selamat sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berikan korban persembahan kita yang pertama. Mari kita berikan dengan segenap hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dan sungguh kami bersuka cita Tuhan, biarlah kiranya puji-pujian kami tadi boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Bapa saat ini Tuhan Yesus kami rindu memberikan korban persembahan kami Bapa. Terimalah ya Tuhan, biarlah persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang hari ini ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberi, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Katakan berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh Tuhan. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Katakan berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya,
menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Lebih lagi Dia hanya saja imani pujian ini. Haleluya. berseru Dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. 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 Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau bukan Allah yang jauh dalam hidup kami. Engkau Immanuel. Engkau ada di dalam kami. Terima kasih buat kesempatan yang sangat indah pada siang hari ini. Kami telah memuji menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, biarlah itu merupakan dupa yang harum yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan kini saatnya Tuhan, tilik setiap hati kami yang paling dalam. Kami butuh Engkau. Kami butuh firman-Mu. Berbicaralah bagi kami pada siang hari ini. Nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid. Berikan kami hati untuk memahami dan mengerti isi hati-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Awal, pertengahan, sampai akhirnya pemberitaan firman ini hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Allah bekerja di tempat ini sebebas-bebasnya untuk menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Sehingga setiap firman yang ditabur, tidak ada yang jatuh di pinggir jalan, tidak ada yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, tidak ada yang jatuh di semak duri, tetapi biarlah benih firman yang ditabur jatuh di tanah yang baik. Amen. Sehingga firman itu bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, baik yang memberitakan maupun yang mendengar, sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudaraku, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Semua diberkati Tuhan, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya memperhatikan di dalam Alkitab, sebelum Yesus naik ke sorga, sebelum Yesus ditangkap, ada pesan yang luar biasa yang disampaikan kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Demikian juga ketika Yesus belum naik ke sorga, ada juga pesannya kepada para murid. Dan saya percaya yang ada di dalam ruangan ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Bukan murid gembala, bukan murid gereja, tapi murid Tuhan Yesus. Haleluya.
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama apa yang menjadi perintah Tuhan, yang menjadi pesan Tuhan, dan betapa penting itu kita harus praktekkan dalam hidup ini. Saudara, firman itu bukan hanya kita dengar dan kita tahu, tetapi firman itu harus kita praktekkan dalam hidup ini, supaya firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak anak-anak Tuhan datang ke gereja, dia dengar firman, tetapi pulang dari pintu gereja, dia sudah lupa firman. Saudara, firman itu akan berkuasa bukan ketika kita tahu, tapi firman itu berkuasa ketika kita praktekkan apa yang kita tahu. Amin. Hari ini kita belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan. Di dalam Yohanes ada beberapa pesan Tuhan, baik sebelum Yesus ditangkap dan juga sesudah sebelum Yesus naik ke sorga. Kita akan belajar bersama-sama. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita akan baca bersama-sama supaya firman-Ku ada bersama kamu. Seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, salah satu perintah Tuhan sebelum Yesus ditangkap, dia memberikan perintah baru kepada para murid-murid. Karena Yesus tahu betul, mengerti betul bahwa setelah dia ditangkap, maka iman para murid-murid itu mulai goncang. Tetapi Bapak Ibu, ada pesan yang dia berikan, yaitu di ayat yang ke-34, dia memberikan perintah baru kepada para murid-muridnya, yaitu saling mengasihi. Ini penting, saudara. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 24, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih akan Tuhan itu akan menjadi dingin. Saya percaya semua kita yang ada di tempat ini tidak ada yang kasihnya dingin. Amin. Saudara, kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Ada banyak orang nampaknya sepertinya dia mengasihi Tuhan, tetapi kasihnya terhadap sesama itu dingin, Bapak Ibu. Tuhan ingin kita kasih terhadap Allah itu tetap menyala, dan kasih terhadap sesama itu tetap menyala. Yang mau dan mengerti katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, betapa pentingnya harus saling mengasihi. Ini perintah. Saudaraku yang terkasih, mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mencatat kalau Bapak Ibu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihimu, apa bedanya kamu dengan orang dunia? Tetapi yang sangat luar biasa, kadang Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara disakiti? Pernah enggak dihianati? Enak enggak? Gak usah yang pahit-pahit lah. Dicuekin enak enggak? Ibu-ibu yang pernah dicuekin suami ada enggak? Ibu-ibu ngomong tetapi suami cuek, enak enggak? Gak usah dulu ibu-ibu lah. Wanita yang hadir di tempat ini, saudara dicuekin sakit enggak? Jawab jujur. Sakit enggak? Atau enak? Atau ada orang bilang, enggak pala peduli dah, enggak enak dicuekin. Bapak-bapak pernah dicuekin? Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengasihi orang yang fair dengan kita, yang baik dengan kita, yang peduli dengan kita,
gampang bisa kita lakukan. Tetapi justru sebaliknya Yesus menyuruh kita kepada orang-orang yang kadang-kadang menurut kita ini tidak pantas untuk dikasih, tidak pantas untuk dipeduli. Tetapi justru Tuhan berkata kasihi. Makanya perintah baru yang dia berikan kepada murid-muridnya itu saling mengasihi. Tapi kita harus lakukan karena ini adalah perintah Tuhan. Pulang dari tempat ini, kalau ada yang pernah menyakiti Bapak Ibu Saudara, melukai hatimu, mengecewakanmu, mengkhianatimu, kalau ketemu salami dia, aku telah mengampunimu. Bisa nggak kira-kira? Jangan-jangan kan ketika ketemu di jalan menghindar. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pesan yang pertama sebelum Yesus ditangkap ini, dia berpesan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Saudara, ada beberapa hal. Bagaimana sih supaya kita bisa saling mengasihi? Ini penting. Dan ini jemaat mula-mula ini mereka praktikkan. Sehingga jangan heran di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 Alkitab mencatat tiap hari Tuhan menambah-nambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Siapa yang rindu, Tuhan akan tambah-tambahkan bilangan jemaat yang beribadah kepada Tuhan. Mari angkat tangannya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara berkata hari ini aku mengasihi Tuhan, tetapi kita juga harus mengasihi orang yang kita lihat. Tanpa kita sadari dalam hidup ini kita kadang-kadang egois. Sebenarnya kalau kita sadari, kalau Tuhan izinkan kita bertemu dengan seseorang, baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja, mungkin di dalam lingkungan, saya percaya bukan secara kebetulan, di balik itu ada kehendak, ada rencana Tuhan. Sebab itu pesan Tuhan yang pertama, yaitu kita saling mengasihi. Yang pertama kita harus saling memperhatikan. Katakan bersama dengan saya, saling memperhatikan. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Perhatikan kalimat ini. Pulang dari tempat ini, mari kita praktekkan bersama-sama. Amin. 1, 2, iya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, bagaimana caranya kita mempraktekkan tentang kasih yang saling mengasihi? Ternyata Alkitab memberitahukan kepada kita caranya untuk mempraktekkan kasih itu. Yang pertama adalah saling memperhatikan. Saudara, bukan hanya di dalam ayat 24 tetapi di dalam ayat yang ke-25 adalah penekanan tentang memperhatikan itu. Makanya lihat kiri kananmu. Siapa saudara-saudara kita yang gak ibadah, teman-temanmu yang tidak ibadah, saling memperhatikan. Ada nggak jemaat Tuhan, kalau dia tahu jemaat, lalu dia tahu hari ini jemaat itu tidak beribadah, ada nggak Bapak Ibu Saudara ingatkan dia untuk ibadah? Halo, atau bilang yang penting gua udah ibadah. Ketika Bapak Ibu Saudara berkata mengasihi Tuhan dan kasih itu, Tuhan berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan Tuhan tidak berhenti berkata tentang mengasihi dia, tetapi dia berkata kasihilah sesamamu manusia. Dan bagaimana cara kita mempraktekkan kasih itu? Dengan cara apa? Dengan memperhatikan sesama kita. Mulai dari hal yang ringan, yaitu kalau dia belum datang ke gereja, ingatkan dia untuk cari Tuhan.
Haleluya. Bilang sih mengasihi tetapi ngajak orang ke gereja kadang malas. Mulai mengasihi itu mulai dari keluarga. Kalau ada keluarga kita yang belum datang kepada Tuhan, walaupun di KTP-nya besar-besar Kristen, tetapi malas gereja. Dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara punya tugas untuk mengasihi mereka. Lewat apa? Lewat memperhatikan mereka. Cara kita memperhatikan, ingatkan mereka, peduli dengan mereka. Jangan kita rajin ke gereja tetapi kita nggak peduli dengan mereka. Saudara, kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih itu adalah tindakan. Yang mengerti katakan amin. Jadi mulai hari ini, siapa jemaat yang tidak ibadah, tugas jemaat bukan hanya tugas gembala dan pengerja. Tugas kita bersama saling memperhatikan jemaat Tuhan yang tidak beribadah. Yang setuju dan mau katakan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau saudara berkata aku mengasihi Tuhan, saudara berkata aku mengasihi sesama, buktikan kasihmu. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Jadi lihat kiri kananmu, oh ada keluargaku yang gak hadir. Ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada handai tolan, teman-teman kita. Dengar baik-baik. Kita harus mengasihi mereka dengan memperhatikan mereka. Amin. Perhatikan mereka. Kalau mereka belum beribadah, ajak mereka beribadah kepada Tuhan. Itu melayani. Alkitab mencatat jerih lelahmu tidak sia-sia. Amin. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, bagaimana kita mempraktekkan kasih itu. Karena pesan Tuhan adalah saling mengasihi. Yang kedua, saling menolong. Katakan bersama dengan saya, saling menolong. Saudara, Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Satu dua iya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu. Mana dia lari dia? Dalam hal saling membantu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang kedua, cara kita mempraktekkan tentang saling mengasihi. Yang kedua, saling membantu. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, aku gak bisa bantu dalam hal materi. Saudara minimal berkata, buat saudara-saudara kita yang punya beban dan punya pergumulan. Amin. Saudaraku, kalau kita tahu ada jemaat kita yang sedang lemah, maka tugas kita membantu dia, menguatkan dia, mendoakan dia. Saudaraku, jangan kita cuek. Jangan kita egois. Oh, itu tugas Pak Gembala, itu tugasnya para diakon, diakonis, itu tugasnya para imam musik. Dengar baik-baik, itu tugas kita bersama. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada jemaat yang lemah, ada jemaat yang berbeban berat, saudara mari bantu. Peduli dengan yang lain. Alkitab mencatat mulai dari yang mulai dari mana? Dari yang seiman. Haleluya. Jadi kalau ada jemaat yang lemah, mari kita perhatikan, mari kita bantu, mari kita saling menolong. Amin Bapak Ibu. Saya sudah katakan kalau kita tidak bisa membantu dari segi materi, minimal doakan. Saya percaya Bapak Gembala di tempat ini, semua jemaat kalau dia tahu ada masalah pasti dia doakan. Termasuk yang bicara ini. Setiap saya tahu ada jemaat punya masalah, baik sakit penyakit, punya pergumulan, asal saya tahu pasti kami bawa dalam doa. Karena itu tugas sebagai hamba Tuhan. Tetapi tugas itu bukan hanya kepada gembala, tetapi tugas kita bersama. Karena Paulus berkata saling mendoakan. Ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama, mari kita perhatikan, kita bantu lewat doa kalau kita tidak bisa secara materi. Yang ketiga, bagaimana kita saling mengasihi. Yang ketiga, saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32.
1, 2 ya. Dan janganlah kamu menukarkan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Terus, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, yang ketiga, bagaimana cara kita mempraktekkan kasih itu? Saling mengampuni. Gampang gak mengampuni? Saling mengampuni. Saudaraku yang terkasih, Yesus adalah teladan kita dalam hal mengampuni. Semua kita di tempat ini adalah tidak pernah luput daripada kekurangan, kelemahan dan dosa. Betul atau betul? Ketika saudara berdosa, butuh nggak pengampunan? Ketika kita berdosa lalu kita datang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan sudah ampuni. Tetapi ketika Tuhan suruh kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kadang-kadang kita egois dan berkata, Tuhan ampuni aku, dia jangan. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk mempraktekkan untuk saling mengasihi, yaitu saling mengampuni. Kalau Bapak Ibu Saudara sadar bahwa saudara telah diampuni oleh Tuhan, saudara telah dilupakan segala kesalahan dan dosa-dosa saudara. Seperti Alkitab mencatat, berbahagialah orang yang pelanggarannya telah dilupakan oleh Tuhan, telah diampuni oleh Tuhan. Tetapi kenapa kadang-kadang ketika kita disakiti, dikecewakan, kita ingat bertahun-tahun. Kalau kita sudah menerima pengampunan, maka bagian kita harus memberikan pengampunan. Berikanlah pengampunan itu karena dasar untuk kita diampuni menurut Matius pasal 6 itu. Bahwa kalau kita mengampuni sesama kita, maka kita diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, maka dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan. Mau diampuni, maka harus mengampuni. Itu pesan Tuhan sebelum Yesus ditangkap. Apa pesan Tuhan sebelum Yesus naik ke sorga? Perhatikan Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ada pesan Tuhan kepada kita. Tadi sebelum Yesus ditangkap, dia berpesan untuk saling mengasihi. Tetapi sebelum Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada setiap kita. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan sebelum Yesus naik ke sorga, pesan yang sampaikan adalah menjadi saksi. Ini pesan Tuhan kepada setiap kita, agar setiap kita yang menjadi anak-anak Allah harus kita menjadi saksi. Saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat Roh Allah itu telah ada di dalam kita. Roh Allah itu yang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, memberikan kepintaran, memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa menjadi saksi. Bersaksi bagaimana? Saudaraku, saya mau katakan kepada setiap kita, bersaksilah lewat kelakuan kita. Bersaksilah lewat perbuatan kita. Jangan sampai kita rajin ke gereja, tetapi perbuatan kita, orang tidak lihat Tuhan ada di dalam hidup kita. Biarlah orang akan melihat Tuhan ada di dalam kita. Mereka bilang dia rajin ke gereja, tetapi perbuatannya pun sesuai dengan apa yang dia praktek, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, betapa pentingnya bagaimana harus bersaksi mengenai kelakuan kita. Perhatikan salah satu contoh di dalam Alkitab.
1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Bagaimana kita bisa bersaksi lewat kelakuan kita. Satu Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan kepada setiap kita, dengarkan baik-baik. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara, ayat ini tidak hanya berbicara terhadap ibu-ibu, tetapi ayat ini juga sebaliknya berlaku setiap kita. Ayat ini memberitahukan bagaimana cara untuk kita bisa menjadi saksi. Kita bersaksi lewat kelakuan kita. Tanpa kita berbicara, tanpa berkata-kata, tanpa berkhotbah kepada mereka. Mereka melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ayat ini memberitahukan bahwa seorang istri tanpa berkata-kata, dia bisa memenangkan suaminya yang tidak taat. Kenapa? Karena suaminya melihat perbuatan istrinya. Amin. Saudara, rajin ke gereja. Firman keluar dari mulut, tetapi nggak sesuai dengan perbuatan, kita menjadi batu sandungan. Tetapi ayat ini memberitahukan kepada kita tanpa perkataan. Seorang ibu-ibu yang takut akan Tuhan ingin menjadi saksi bagi suaminya. Mungkin suaminya belum takut akan Tuhan, belum taat, belum rajin beribadah kepada Tuhan. Tanpa kita khotbahi dia, tetapi dia lihat cara hidup kita. Dia lihat tutur kata kita. Dia lihat kelakuan kita. Dia melihat ada Tuhan lewat perbuatan kita. Maka percaya cepat atau lambat, dia akan datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan sebaliknya. Kita rajin ke gereja, rajin berdoa, tetapi dia bilang begini, aku gak lihat Tuhan ada di dalam hidupmu. Sehingga banyak orang berkata rajin ke gereja, tetapi nggak ada perubahannya. Tetapi biarlah orang akan melihat kita rajin ke gereja, tetapi mereka melihat Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Bersaksilah lewat perbuatan mereka. Saudaraku, kalau kita belajar di dalam Kisah Para Rasul ayat 42 sampai 47 memberitahukan kepada kita bagaimana cara hidup jemaat mula-mula itu. Mereka tekun dalam pengajaran. Mereka tekun di dalam doa. Bahkan mereka saling mengasihi. Saudaraku, Alkitab memberitahukan kepada kita di ayat yang ke-47. Karena jemaat mula-mula ini betul-betul mereka menjadi saksi. Bukan hanya bersaksi tentang Kristus. Bukan hanya bersaksi tentang bagaimana pengorbanan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, mereka menjadi saksi, dibaca, dilihat oleh setiap orang. Makanya Paulus berkata, kamu itu adalah suratan terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Sehingga hasilnya, karena jemaat mula-mula ini, mereka tekun dalam pengajaran. Mereka rajin beribadah, ibadahnya tidak timbul tenggelam. Ibadahnya terus eksis. Maka Alkitab mencatat, jumlah mereka ditambah-tambahkan. Perhatikan 47, 1-2 ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu supaya Tuhan tambah-tambahkan bilangan-bilangan orang yang beribadah kepada Tuhan. Mari lambaikan tangan, haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadilah menjadi saksi lewat kelakuan hidup saudara. Sehingga akan orang berkata, di mana gereja? Dan tinggal saudara bilang, itu di Believers.
Di mana believers? Oh gampang, Pasar 2, Tanjung Sare. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi saksi. Jadi saksi. Saudara, mulai pulang dari tempat ini. Mulai pikirkan, siapa minggu depan yang aku ajak ke gereja. Amin. Mulai dari keluarga. Yang anak-anak muda, teman-teman saudara. Mulai ajak mereka datang kepada Tuhan. Kita harus di dalam kitab Yudas, rebutlah mereka. Rebutlah mereka. Kalau mereka tidak beribadah kepada Tuhan walaupun mereka Kristen, ajak mereka. Bawa mereka kepada Tuhan, jangan jemu-jemu. Tapi kalau mereka sudah beribadah di tempat lain, biar. Tapi kalau mereka tidak beribadah, ajak mereka datang beribadah kepada Tuhan. Alkitab mencatat jerih lelahmu tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu. Tugas membawa jiwa itu bukan hanya tugas gembala. Gembala itu dia mengembalakan, memberi makan. Tugas kita semua yang ada di tempat ini adalah bawa jiwa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Rindu supaya jiwa-jiwa bertambah-tambah datang kepada Tuhan. Saudara jadi saksi. Jadi saksi dimanapun saudara bekerja. Saudara bekerja di mana, saudara berkuliah di mana, saudara yang sekolah. Jadi saksi, ajak mereka kepada Tuhan. Biarlah lewat hidup saudara, orang akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saudara berkata aku mengasihi Tuhan dan aku mengasihi sesama, ya kita harus. Ini tugas. Makanya jemaat mula-mula itu mereka bersaksi lewat cara hidup mereka. Sehingga orang banyak melihat mereka. Dan mereka tertarik kepada Tuhan karena mereka melihat cara hidup mereka. Mereka tidak hanya berkata-kata tentang kasih Tuhan. Mereka tidak hanya berbicara tentang firman. Tetapi gaya hidup mereka. Mereka buktikan. Mereka nyatakan lewat kelakuan mereka. Sehingga orang lain tertarik datang kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pesan Tuhan sebelum Yesus naik ke sorga. Mari kita bersaksi lewat kelakuan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan sebaliknya orang gak lihat Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai orang bilang begini, rajin ke gereja. Tetapi cara hidupnya kok begitu. Tapi biarlah orang berkata, memang dia luar biasa. Rajin ke gereja, tapi cara hidupnya luar biasa baik. Amin Bapak Ibu. Pesan Tuhan yang ketiga adalah beritakan Injil. Katakan beritakan Injil. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Tadi sebelum Yesus naik, pesan Tuhan saling mengasihi. Sebelum Yesus naik, pesannya jadi saksi. Yang kedua, beritakan firman. Saudara, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan yang ketiga sebelum Yesus naik ke sorga adalah memberikan Injil. Saudara, ini adalah tugas kita bersama-sama. Saudara tahu yang mempercepat kedatangan Tuhan itu adalah orang yang percaya. Kalau Injil itu sudah sampai ke seluruh penjuru, maka kedatangan Tuhan akan terjadi. Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita akan bukan hanya sekedar bersaksi, tetapi kita diajar untuk bersaksi. Saudara, di tempat ini ada banyak yang belajar som. Karena di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15, perhatikan dengan baik.
Roma 10. 14 sampai 15 berkata begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka ibu saudara anak-anak Tuhan yang pernah saudara telah diperlengkapi. Saudara telah diajar. Dan jangan hanya berhenti kebenaran itu di dalam diri saudara. Tapi beritakanlah firman itu bagi orang lain. Amin. Karena ayat ini berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Berarti ada tugas kita, yaitu beritakan tentang Kristus. Bukan memberitakan tentang diri kita kepada orang lain. Tetapi yang kita beritakan adalah tentang Kristus yang mengasihi orang berdosa. Dia benci dosa, tetapi dia mengasihi orang berdosa. Ini tugas kita Bapak Ibu. Saudara sudah diperlengkapi, saudara sudah diajar. Dan tugas saudara memberitakan kabar baik bagi orang lain. Apa itu? Berita tentang Kristus Juru Selamat dunia. Amin Bapak Ibu. Tugas ini bukan hanya tugas para gembala. Tetapi tugas ini adalah tugas setiap orang yang percaya kepada Dia. Ini pesan Tuhan kepada kita. Dan sesuatu pesan atau perintah wajib dilaksanakan. Amin. Mulai dari mana mengasihi? Mulai dari keluarga. Mulai dari mana kita menjadi saksi? Mulai dari keluarga. Mulai dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita akan praktekkan, maka saya percaya hasil Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, Tuhan akan tambah-tambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau dipakai oleh Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Pulang dari tempat ini mulai 1 minggu ini, siapa yang mau ku injilin? Siapa yang mau ku ajak kepada Tuhan? Amin. Saudara tahu saudara punya upah. Lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu apa? Jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, besar atau kecil, tidak ada yang sia-sia. Ajak jemaat, ajak orang datang kepada Tuhan. Kalau ada orang yang terdekat saudara, bukan secara kebetulan saudara ditempatkan itu dekat dengan saudara, supaya lewat hidup saudara mereka mendengarkan tentang Kristus. Saudara harus menjadi saksi kepada mereka. Mungkin teman-teman saudara dalam pekerjaan, mungkin teman-teman saudara yang satu kuliah, yang sekolah. Saudara tanya ibadah di mana. Kalau dia bilang tidak ibadah, itu tugas saudara untuk datang kepada Tuhan. Kita yang punya keluarga, ajak keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara, jangan hanya kita yang mau diselamatkan. Kita rindu ayat yang mengatakan 1 orang selamat, maka seisi keluarga akan diselamatkan. Yang mau dan setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan egois, jangan berkata yang penting aku selamat. Lihat suami istri lagi di mana, anak-anak, teman-teman kita. Saudara, kita rindu semua mereka diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pulang dari tempat ini mulai pikirkan, oh ada tugas, ada perintah. Ini bukan perintah dari Paulus, ini perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi, menjadi saksi dan memberitakan Injil bagi setiap orang. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kita angkat satu pujian, melayani, melayani. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan hanya pikirkan diri saudara. Yesus telah mati buat kita. Kita diberi tugas selama kita masih ada di dalam dunia. Kita harus saling mengasihi, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kita harus mengasihi jiwa-jiwa. Kita juga harus menjadi saksi. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita. Kita rindu setiap suku datang menyembah Tuhan. Angkat pujian melayani. Melayani Syaralabaya syaralabaya. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini pesan Tuhan kepada kita, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan bagaimana cara kita mempraktikkan kasih itu? Dengan saling memperhatikan saudara-saudara kita. Kalau ada saudara-saudara kita yang tidak ibadah, mari kunjungi mereka, ajak mereka untuk cari Tuhan. Saudara, kita praktikkan kasih itu saling membantu, saling mengampuni, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Dan pesan Tuhan sebelum Yesus naik ke sorga, untuk bisa kita bersaksi, bersaksi lewat perbuatan kita. Dan pesan yang ketiga adalah beritakan kabar baik bagi orang lain, yaitu Injil Kerajaan Allah. Tugas kita bersama, kita rindu jiwa-jiwa datang menyembah Tuhan. Kita rindu keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Jangan kita egois dan berkata yang penting aku ibadah. Pikirkan orang lain. Itulah bentuk kasih kita kepada mereka. Biarlah firman ini boleh menggugah hati kita, sehingga kita mulai berpikir tentang kerajaan sorga. Kita berpikir tentang bagaimana kerajaan Allah semakin diperluas. Kita berpikir bagaimana supaya jiwa-jiwa semakin hari semakin Tuhan percayakan. Bukan lewat siapa-siapa, tapi lewat orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Di dalam dirimu ada roh Allah.
Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita, memampukan kita. Tinggal bagian kita adalah praktek. Maka Tuhan akan teguhkan dengan kuasanya. Bapak terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kami. Seperti apa yang Engkau sampaikan kepada para murid. Dan hamba-Mu telah meneruskan untuk menyampaikan itu bagi setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk mempraktekkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami rindu lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu lewat hidup kami jiwa-jiwa datang sujud menyembah-Mu. Hamba berdoa biarlah pengurapan yang baru turun mengalir atas jemaat Tuhan di tempat ini. Mulai dari Bapak Gembala di tempat ini, seluruh para pengerja dan seluruh jemaat. Urapan baru terus mengalir atas mereka ketika mereka mempraktekkan firman-Mu. Hamba mohon teguhkan dengan kuasa-Mu ya Allah. Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib akan menyertai, meneguhkan setiap pelayanan mereka di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka memberitakan firman-Mu, Roh Kudus teguhkan dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Syaralabayasita kanaralamayasita karalabayas. Oh ralabayasita karalabayasita kanalama. Syaralabayasita kanarapapapapapapa. Jesus, pakai setiap hidup kami ya Allah. Pakai setiap kami tanpa terkecuali, setiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Mampukan kami untuk bersaksi tentang Kristus. Mampukan kami untuk memberitakan tentang pengorbanan Kristus. Mampukan kami untuk memberitakan tentang keselamatan yang Tuhan telah kerjakan. Kami rindu jiwa-jiwa diselamatkan ya Allah. Terima kasih Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menjadi saksi-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala dan Ibu di tempat ini. Berkati seluruh staf pengembalaan. Berkati seluruh para pengerja. Berkati seluruh jemaat yang terhisap di gereja ini. Anugerah-Mu limpah atas mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Namun hamba percaya Roh Tuhan akan memberi pengertian yang lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom, diberkati Halo. dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Setiap kita siap untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Haleluya. Untuk sebelum kami membacakan warta jemaat selama sepekan, izinkan kami bertanya apakah di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini? Boleh lambaikan tangannya, kami rindu menyambut Bapak, Ibu sekalian. Puji Tuhan, ada 2, Asyir boleh melayani. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami segenap keluarga besar Gereja Bethany Believers mengucapkan selamat bergabung di gereja kami, selamat datang, selamat beribadah. Nanti izinkan kami boleh berkenalan dengan saudari setelah ibadah. Dan kami untuk pengumuman selanjutnya, ibadah raya minggu depan akan kembali diadakan seperti luar biasanya di hari Minggu jam 10 pagi. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Hosea Hendy. Kami rindu Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini hadir, minggu depan boleh kembali hadir, amin.
Mari kita sama-sama seperti kata Bapak Hulu tadi, ajak saudara, keluarga, sahabat, kenalan kita yang ada di rumah, di sekolah, di pekerjaan untuk boleh datang. Hari Minggu jam 10 pagi. Dan di saat bersamaan, bersama dengan ibadah raya akan diadakan ibadah sekolah minggu yang disebut B-Kids. Juga diadakan jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki anak, keponakan, adik, boleh diajak untuk sama-sama kita didik, kita ajar tentang kebenaran firman Tuhan sejak usia dini. Untuk pengumuman selanjutnya, bagi anak-anak muda, gereja kita juga memiliki ibadah pemuda. Mana suaranya anak-anak muda? Setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan untuk Sabtu ini kita akan dilayani oleh Bapak Pembina kita, Pastor Johannes. Jadi bagi anak-anak muda atau yang masih berjiwa muda, mari datang di hari Sabtu jam 7 malam. Kita sama-sama bertumbuh dalam Kristus. Untuk pengumuman selanjutnya, kita juga akan mengadakan FA atau Family Altar. FA ini adalah sebuah ibadah kelompok sel, di mana dalam ibadah ini berisikan 5-10 orang. Melalui FA ini kita boleh saling menguatkan, boleh saling bersaksi, jika ada yang butuh didoakan, boleh saling mendoakan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum tergabung dalam FA, gereja kita memiliki 3 FA, yaitu FA 01, FA keluarga. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga boleh bergabung di FA 01 setiap hari Rabu di gereja ini. Dan untuk FA 02 bagi anak-anak muda boleh ikut di FA 02 yang juga akan diadakan di lobi gereja, yaitu hari Rabu juga jam 7 malam. Dan untuk FA 03 akan diadakan di Jalan Masjid nomor 87 Aksara Pancing. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tinggal di daerah Aksara, di daerah Pancing, boleh bergabung di FA 03. Untuk kontak person boleh dilihat di layar, ada masing-masing. Dan untuk pengumuman selanjutnya, minggu depan kita akan mengadakan kegiatan diakonia. Kita akan berbagi ke panti asuhan Sinar Damai Sejahtera. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian memiliki berkat lebih, boleh dibawa hari Minggu depan, boleh berupa dana, boleh berupa makanan, mungkin sembako, pakaian, buku, atau mainan yang masih layak pakai. Amin, semua siap untuk menjadi berkat. Amin. Dan untuk pengumuman selanjutnya, pengumuman yang terakhir, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari follow setiap akun sosial gereja kita, mulai dari YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Agar melalui sosial media ini kita boleh terus update dan terhubung dengan gereja kita. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Yang kedua, di mana persembahan ini kita tujukan untuk pembangunan rumah ibadah ini. Biarlah gereja Tuhan ini semakin diperlengkapi dan biarlah pembangunannya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan boleh mengikuti setiap perintah Tuhan. Kami boleh saling mengasihi sesama kami Tuhan. Kami boleh saling menolong, saling membantu, menjadi saksi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui setiap hidup kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan ya Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah sampaikan firman Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau yang memakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi. Kau tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Agar boleh memberkati setiap orang, setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Semakin percaya dan mau mengenal Engkau Tuhan Yesus. Agar banyak jiwa-jiwa yang semakin dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hidup hamba-Mu Tuhan. Keluarganya Tuhan Yesus. Istri dan juga anak-anaknya Bapa. Juga pekerjaan tangannya Tuhan. Kami serahkan hidup hamba-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menutup bungkus hamba-Mu ini, Engkau yang menyembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami rindu memberikan korban persembahan kami, di mana persembahan ini kami tujukan untuk pembangunan rumah ibadah ini Bapa. Biarlah pembangunan rumah ibadah ini boleh berjalan seturut kehendak Tuhan, dan boleh selesai seturut dengan waktu-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan ini. Kami yakin, kami percaya, setiap apapun yang menjadi keperluan daripada kami umat-Mu, Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi
yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Saya undang untuk pendoa syafaat. Maju ke depan. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat hari yang indah luar biasa. Tuhan beri cuaca yang terbaik. Tuhan juga kirimkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Kami belajar hari ini Tuhan, agar kami di tahun visi misi ini Tuhan, apalagi di bulan ini kami belajar tentang misi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan misi yang dari Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Kami rindu Tuhan, hidup kami bisa menjadi berkat. Kami tahu kami hidup hanya sekali. Oleh karena itu kami harus berbuah dengan lebat. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkati Tuhan setiap jemaat semua yang sudah hadir di tempat ini. Hamba tidak tahu pergumulan mereka satu persatu, tetapi Engkau yang tahu. Yang hamba tahu, Tuhan melihat setiap tetes air mata. Tuhan melihat setiap pergumulan yang ada. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan. Yang berbeban berat beri kelegaan. Hamba yakin dan percaya kami boleh datang ke rumah Tuhan membawa masalah, tapi kami pulang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati gembala-gembala kami Tuhan, Bapak pembina kami, Pak Jo, Pak Hulu, Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa pelayanannya di Tanjung Morawa. Tuhan berkati, Tuhan berikan tanda heran dan ajaib, Tuhan beri perkembangan yang terbaik Tuhan. Begitu juga hamba yang menggembalakan di tempat ini, Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan, membawa jemaat-jemaat di tempat ini semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Berkati Tuhan tim PAW, Asyir Multimedia, Tamborin, semua yang ambil bagian, bahkan guru sekolah minggu, tak satu pun ketinggalan berkat Tuhan. Tuhan berkati dengan dahsyat dan luar biasa. Kami rindu Tuhan, gereja Betani ini semakin dipakai, semakin luar biasa, semakin diurapi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami berdoa Tuhan, jemaat yang tertanam di gereja ini berbeda dengan orang di dunia di luar sana Tuhan. Kami memiliki kasih, kami memiliki Tuhan. Kami percaya, kami beriman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa juga untuk lingkungan sekitar gereja ini, lingkungan Pasar 2 Setiabudi Ring Road. Hamba berdoa Tuhan, biarlah banyak jiwa-jiwa Tuhan menangkan. Biarlah gereja ini ada untuk jadi garam dan terang di lingkungan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menarik, kami menghisap Tuhan dengan iman Tuhan. Untuk minggu depan Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan datang melangkah, datang ke rumah Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Juga tim We Care Tuhan yang sedang menyebarkan brosur, sedang melakukan misi Tuhan, sedang mendoakan orang sakit. Biarlah kembali dengan membawa kemenangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, membawa banyak jiwa-jiwa. Hamba juga berdoa agar setiap jemaat semua bersatu hati, juga tidak berpangku tangan Tuhan, tetapi meringankan tangan dan meringankan langkah kaki untuk menginjil, untuk memenangkan banyak jiwa. Sehingga di tempat ini, tempat bagaimana di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya, tempat bagaimana kita bisa mempersembahkan jiwa-jiwa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Betani di Indonesia, dimanapun diberkati, terkhusus Sumatera Utara. Tuhan semakin pakai gereja Betani ini semakin dahsyat dan luar biasa. Biarlah denominasi ini dapat berkembang, dapat terpelihara di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah kami, ibadah raya hari Minggu, ibadah Bipro, ibadah doa malam, FA, semuanya penuh dengan lawatan Tuhan, semuanya penuh dengan urapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, sertai kami dalam perjalanan pulang. Pertemukan kami di ibadah-ibadah selanjutnya yang lebih dahsyat dan luar biasa. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu. Kakiku takkan goyah, Sebab kekuatan yang dari-Mu selamanya bersama.
diberkati engkau di kota, diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumber air minumanmu, diberkati keluar masukmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau jadi kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus. Dia akan menyertai memberkati kita semua, mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.